pagi Pak Kadis. Selamat pagi Bu, Ya, apa kabar? kabar baik Pak Kadis. Oke, lagi di mana nih Pak? Sudah di kantor? Belum Bu, belum. Masih Baik, mempersiapkan kantor, baik, tapi ini karena janjiannya takutnya nanti di perjalanan pas waktunya wawancara. baik. Siap Pak Kadis, terima kasih sudah sempatkan waktu ya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terkait dengan pasca kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini ke Manggarai Timur ini, Pak Kadis ini bisa diinformasikan ya bantuan-bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh Mensos Republik Indonesia, Pak Kadis. Baik, terima kasih. Terkait dengan kunjungan Ibu Menteri tanggal 25 Februari kemarin, eh, banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, terutama yang disabilitas, kemudian yang mengalami rentan sosial. Misalnya yang disabilitas itu alat bantu, itu berupa kursi roda, tongkat, dan lain sebagainya. Kemudian juga pemberian sembako, itu kurang lebih senilai Rp500.000, itu di wilayah Desa Combang Bune, Kecamatan Lambaleda Selatan. Pada kunjungan Ibu Menteri juga banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan semua keluhan-keluhan mereka, dan Ibu Menteri juga menjanjikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Ya, semuanya warga masyarakat, terutama desa yang dikunjungi itu merasa senang dengan kunjungan Ibu Menteri pada saat itu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kunjungan Ibu Menteri ini sebenarnya untuk menindaklanjuti respon kasus ya, atas nama Ibu Maria Evin yang kehidupannya sangat tidak bagus karena sudah ditinggal pergi oleh suaminya itu sudah lama begitu. Demikian. Baik, oke. Selain beberapa bantuan yang sudah diinformasikan terkait dengan Kunker tersebut, apakah ada kegiatan lain selain memberikan bantuan, kemudian lebih khusus ya untuk kepada salah satu keluarga yang dikunjungi Ibu Menteri Sosial, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Ibu Menteri pada saat kunjungan, Pak Kadis? Ya, kegiatan lain sebenarnya begini, kami informasikan juga sebenarnya dalam rundown acara kunjungan itu bukan hanya di Desa Golobune di Kecamatan Lambaleda Selatan itu, sebenarnya ada 5 titik ya, 5 desa yang ada, ya 4. Selain Golobune, kemudian Ranakolong, Ponruan, dan Ruan, itu di kecamatan, 3 desa itu ada di Kecamatan Kota Plumbang. Terkait dengan kunjungan itu sendiri, bahwa beliau juga menjanjikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama di Golobune kemarin itu. Beliau menjanjikan untuk membuat program, salah satu program itu adalah makanan tambahan, program makan siang ya, bukan program makan siang bagi lansia dan disabilitas, dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kebencanaan di desa itu, Desa Golobune sendiri dan beberapa desa, 2 desa sekitarnya, itu ada dibuatkan lumbung sosial. Lumbung sosial itu adalah persiapan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial jika terjadi bencana. Tetapi dalam arahannya Ibu Menteri kemarin bahwa apabila dalam range tertentu atau waktu tertentu tidak terjadi bencana, maka
Lumbungnya. Bantuan itu diberikan kepada masyarakat. Mungkin karena pertimbangan masa expirednya, jadi kalau mendekat masa expired itu dibagikan kepada masyarakat. Demikian. Oke. Kemudian Ibu Menteri juga banyak mendapatkan keluhan-keluhan warga terkait dengan gagal panen, kemudian terkait dengan cuaca ekstrim, kemudian bahkan masalah-masalah lain juga, misalnya kelangkaan pupuk dan lain sebagainya. Ibu Menteri menjanjikan akan terkait dengan irigasi yang mereka keluhkan, Ibu Menteri akan nanti berkoordinasi, kemudian akan membantu untuk memperbaiki irigasi warga, termasuk perbaikan jalan, ya. Itu kemudian bantuan ternak berupa babi, kemudian ayam telur, ayam, kemudian kambing yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang dibentuk oleh kepala desa. Kemudian sistem pengerjaan terkait dengan perbaikan irigasi, kemudian dengan perbaikan jalan yang dianggap sulit, itu modelnya nanti padat karya. Hal yang paling penting sebenarnya dalam kunjungan Ibu Menteri itu, beliau menyampaikan kepada masyarakat supaya khususnya kepada laki-laki yang ada di Manggarai Timur, di desa, terutama di desa, beberapa desa yang dikunjungi itu, untuk tidak boleh meninggalkan kampung begitu, karena faktanya seperti kasus Ibu Maria Evin ini juga karena suaminya itu pergi merantau tapi tidak pulang-pulang, dan itu sebenarnya menjadi penyebab kenapa keluarga ini sangat menderita gitu, karena ditinggalkan oleh suaminya pergi merantau. Demikian Ibu. Oke, baik. Ini pesan selain pesan kepada kaum laki-laki ya untuk tidak meninggalkan kampung halaman. Nah, pesan dari Ibu Menteri Sosial sendiri untuk para penerima bantuan ini apa nih Pak Kadis? Baik, ini terkait dengan pesan Ibu Menteri untuk para penerima bantuan. Beliau memang lebih menekankan terkait dengan pemberdayaan, bahwa bantuan yang diberikan, misalnya nanti ada bantuan ternak, ya, kemudian bantuan bibit sayur dan lain sebagainya, itu untuk peningkatan ekonomi keluarga, itu sebenarnya hal yang paling penting, bahwa bantuan itu tidak seterusnya pemerintah hadir untuk memberikan bantuan gitu, tapi rakyat itu masyarakat diberdayakan supaya mereka bisa survive dan bisa hidup begitu. Nah, dalam arti bahwa tingkat ekonomi mereka itu tidak lagi berharap kepada bantuan-bantuan, tapi lebih kepada kekuatan sendiri untuk menghasilkan untuk bisa mencari nafkahnya lebih baik, sehingga bisa menghidupi keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Jadi intinya memang kunjungan Ibu Menteri juga selain memberikan bantuan, juga memotivasi warga untuk jangan terlalu mengharapkan bantuan-bantuan terus dari pemerintah, tapi warga itu sendiri harus siap untuk bisa menghidupi diri sendiri. Gitu. Oke, baik Pak Kadis, tentunya banyak hal yang sudah disampaikan ya oleh Ibu Menteri kepada masyarakat Manggarai Timur yang menerima bantuan. Dan selain itu ya dari Dinas Sosial sendiri tentunya punya progres ya untuk ke depan dengan melihat berbagai bantuan yang sudah digelontorkan dari pemerintah pusat ke daerah. Ini apa sebenarnya? Baik Ibu, terkait dengan itu, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur juga akan pertama itu memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran gitu. Karena selepas Ibu Menteri ini nanti pengelolaannya itu lebih banyak untuk dilakukan oleh teman-teman di desa dengan tapi kita melakukan pemantauan terkait dengan tepat sasaran dari bantuan tersebut. Kemudian memastikan juga jenis bantuan misalnya terkait dengan pemberdayaan, apakah itu berkelanjutan atau tidak. Karena ada juga yang pengalaman-pengalaman sebelumnya, justru ketika sudah diberi bantuan, banyak juga yang
tidak berkelanjutan gitu. Sehingga kita melakukan pemantauan, melakukan evaluasi terkait bantuan-bantuan tersebut. Dan ke depan karena sasarannya itu lebih kepada kaum disabilitas ya. Kami saat ini yang perlu kami lakukan dalam tahun 2024 ini ya insya Allah bisa dijalankan dengan baik. Kami sedang melakukan pendataan disabilitas di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Gitu. Kami bekerja sama dengan Yayasan AI Indonesia yang difasilitasi Kedutaan Besar Irlandia untuk melakukan pendataan disabilitas. Karena bagi kami data itu penting supaya kita mengetahui kira-kira berapa banyak itu masyarakat kita yang mengalami ketidakberuntungan karena disabilitas, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi mereka dapatkan di pemerintah, perhatian-perhatian, sehingga itu kalau punya data itu nanti, data yang sudah rangkum, diharapkan data ini menjadi base data untuk bisa intervensi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan bantuan atau perhatian kepada kaum disabilitas. Katakanlah misalnya contoh sederhana, apakah disabilitas itu memiliki rumah layak huni atau tidak? Kalau misalnya dalam data nanti itu tidak memiliki rumah layak huni, maka kami akan mengajukan ke pemerintah pusat atau bisa juga melalui intervensi APBD terkait dengan rumah layak huni. Dan kita dorong datanya ke PUPR gitu. Jadi kerjasama lintas sektor itu terkait disabilitas nanti diharapkan bisa berjalan dengan baik kalau kita sudah memiliki data yang komprehensif terkait disabilitas. Kemudian baik. Terkait dengan apa lagi Pak yang terakhir, silakan. Terkait dengan kembali ke kunjungan Ibu Menteri kemarin, sebenarnya itu ada 5 desa ya. Kemarin itu ada 3 desa yang sebetulnya dalam rundown-nya itu harus dikunjungi Ibu Menteri, tapi karena Ibu Menteri harus kembali ke Jakarta karena rapat paripurna dengan Bapak Presiden, diwakilkan oleh kepada Dirjen Sumber Daya Sosial untuk mengunjungi 3 desa yang sudah diintervensi sejak tahun 2023 kemarin. Di sana juga masyarakat menyampaikan kebutuhan mereka kepada Kementerian Sosial. Kemudian untuk yang 2023 di 3 desa Ranakolong, Pondruan dengan Desa Ruan itu mendapat bantuan pengeboran air karena di 3 desa ini memang kesulitan yang terbesar bagi mereka adalah air minum bersih. Jadi Kementerian Sosial hadir untuk melakukan pengeboran di 3 desa itu dan sekarang sudah dalam progres pengerjaan. Total pagunya itu kemarin sekitar 4 miliar lebih untuk 3 desa. Dan juga di Golobune itu sendiri juga ada kemarin bantuan untuk pengeboran. Karena salah satu juga kemarin yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah sumber air bersih. Kemudian di desa-desa tersebut, di 3 desa tambah lagi 3 desa berikutnya, total 8 desa di Kabupaten Manggarai Timur itu sudah dicanangkan atau sudah ditetapkan sebagai desa dengan yang memiliki lumbung sosial. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ya oleh Ibu Menteri bisa dipahami dengan baik ya oleh masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan baik-baik bantuannya dan dipergunakan secara baik juga ya Pak Kadis. Ya. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas Pak Kadis.
kasih. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah wawancara kami bersama narasumber di pagi hari ini di Florata Pagi. Dan saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tidak akan membangun hubungan diplomasi